Baik, Smart Footer, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya, Novi Maria Ulfah, anggota KPU Kota Semarang, dalam rubrik Lumpia, Lapak Diskusi Pemilu dan juga Pemilihan. Episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali, pimpinan partai politik baru ini, Partai Umat di Kota Semarang. Selamat datang kami sampaikan kepada Pak Slamet Riyadi. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, terima kasih, senang bisa hadir di KPU Kota Semarang, sudah meluangkan waktunya bisa sampai di sini. Sama-sama, suatu kebanggaan juga buat saya bisa diundang sama KPU. Oke, baik, terima kasih Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti akun sosial media KPU Kota Semarang, baik di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Tak lupa untuk selalu follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang, karena di situ banyak sekali informasi-informasi terkait dengan pemilu dan juga pemilihan. Apalagi ini sudah menjelang tahapan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024. Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, perlu kami sampaikan informasi bahwa kegiatan podcast Lumpia ini semuanya sudah dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Baik kru yang terlibat, host dan juga bintang tamu semuanya sudah mendapatkan vaksin lengkap, vaksin 1, 2, dan juga booster untuk pencegahan penularan COVID-19. Baik Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi dengan bintang tamu kita, saya bacakan biodata beliau agar kita lebih dekat dengan sosok yang satu ini. Nama Slamet Riyadi, biasa dipanggil Pak Slamet, nanti saya akan banyak menyapa dengan Pak Slamet gitu aja ya Pak. Siap, ya. Nggak apa-apa. Oke, partai politiknya Partai Umat, double M ini, Umat. Ketua DPD Partai Umat Kota Semarang. Kelahiran Jakarta 15 Desember 1979. Alamat sekarang di Jalan Jangli Gabang, RT 1 RW 2. Saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa hukum program sarjana ini ya, Universitas Ngudi Waluyo. Pengalaman organisasi ketua BM ini ya, benar? Ya, Barisan Muda. Oh, Barisan Muda PAN Jakarta Utara, Wakil Ketua KNPI Jakarta Utara, Ketua FKPMI Jawa Tengah. Nomor telepon Pak Slamet di 081 325 068 495. Baik Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, langsung saja obrolan kita dengan Pak Slamet Riyadi selaku Ketua DPD Partai Umat di Kota Semarang. Pak Slamet, mengawali perbincangan kita, bisa diceritakan Partai Umat di Kota Semarang secara organisasi di level tingkat kota, kecamatan, dan juga di tingkat kelurahan. Silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana saat ini diberikan rahmat dan hidayahnya, dan alhamdulillah bisa bertemu dan bermuajah dengan KPU Kota Semarang, dan suatu kebanggaan kami sudah bisa bisa hadir di KPU Kota Semarang ini. Dan tentunya salawat dan salam kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Rasulullah SAW, Nabi kita besar Muhammad SAW, dan para kita semua. Dan untuk Partai Umat sendiri, alhamdulillah itu kita sudah berdiri di hampir semua kecamatan dan tingkatan kelurahan. Dan tentunya dengan 16 kecamatan kita sudah mempunyai 14 cabang yang ada di Kota Semarang, dan tentunya Partai Umat ini berdiri itu tepatnya tanggal 29 Februari. Namun tanggal 24 Januari itu kita bertemu dan bermuajah dengan tokoh yang ada di Kota Semarang bernama dengan Pak Ki Daud, dan membentuk Partai Umat di Kota Semarang. Dan alhamdulillah tanggal 29 Februarinya kita membentuk TP3U.
diawali dengan 15 orang. Itu untuk Partai Umat secara singkat. Dan alhamdulillah saat ini Partai Umat sedang on progress, artinya kita sudah banyak diminati oleh masyarakat, khususnya Kota Semarang yang alhamdulillah banyak memberikan masukan, dan tentunya dengan tagline kita melawan kejoliman dan menegakkan keadilan, seperti itu. Dan insya Allah Partai Umat ini berbeda dengan partai yang lain, yang dimana partai ini berbasis Islam, yang dimana Islamnya ini adalah Islam rahmatan lil alamin, seperti itu. Oke, tadi 29 Februari tahun 2001. Oke, 2001 ya. Oke, untuk jumlah pengurus di tingkatan kota ada berapa, Pak Slamet? Untuk tingkatan kota kita ada 31 yang tercatat di SK. Namun untuk yang ini kita baru pengajuan SK, insya Allah nanti kita akan mendapatkan SK baru. Nah, untuk kita bisa ikut bertarung di 2024 bersama partai-partai yang sudah terdaftar di Kemenkumham. Seperti jadi Partai Umat ini siap untuk bertarung dalam arti menarik simpati masyarakat khususnya Kota Semarang, seperti itu, untuk kita mendudukan anggota kita di legislatif, seperti itu. Kalau di level kecamatan berapa jumlah pengurusnya di satu kecamatan itu? Ada untuk berapa? Satu kecamatan untuk pengurusannya kita ada 7 orang. Untuk tingkat kecamatannya nanti akan kita kembangkan sesuai dengan bidangnya masing-masing ada di wilayah tersebut, seperti itu. Tadi ada 14 kecamatan ya yang ya, sudah terbentuk. Baru 14 kecamatan yang kita baru terbentuk. Kalau di tingkat kelurahan, Pak Slamet? Untuk tingkat kelurahan ini baru KSB aja. Baru KSB baru 3 orang, dan itu dengan total baru jumlahnya kurang lebih 30-an. 30 kelurahan yang baru kita. 30 kelurahan ya dari 177 Betul. kelurahan yang ada di Kota Semarang. Baik, Pak Slamet, selanjutnya nah ini terbentuknya Partai Umat itu berarti secara otomatis tadi di tanggal 29 Februari. Ya, 29 Februari 2001 itu adalah terbentuknya di Kota Semarang. Namun untuk secara nasional kita terbentuknya itu tanggal 20 sesuai dengan ADRT tanggal 24 April tahun 2020. Oke. Nah, tentunya Partai Umat ini setelah deklarasinya tanggal 17 Ramadan itu dideklarasikan oleh ayahanda kita yaitu Profesor Dr. Amin Rais, seperti itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya Pak Slamet bisa disampaikan kepada kita semua alamat kantor sekretariat Partai Umat di Kota Semarang sampai barangkali di level bawah itu. Ya, untuk saat ini kantor kita awalnya itu ada di Mijen Permai, itu di Blok A1 nomor 24 RT 1 RW 7. Nah, namun saat ini kita pindah di Jalan Gedung Bundu itu nomor 68. Seperti itu. Dan itu untuk sekretariat baru kita. Seperti itu. Itu rumah atau ruko atau ruko ya. Ruko di pinggir jalan Okay. tepatnya. Masih sistem nyewa gitu ya. Kita untuk saat ini karena kita partai baru dan kita baru lahir dan tentunya kita baru sewa. Insya Allah kalau sudah Partai Umat memiliki memiliki dewan, insya Allah Partai Umat bisa memiliki kantor tersendiri, seperti itu. Untuk level tingkat kecamatan sama kelurahan untuk kantor sekretariat Partai Umat? Untuk sementara ini kita memakai ketua, untuk rumahnya ketua kita gunakan, seperti itu. Jadi untuk di tingkatan kecamatan dan juga kelurahan menempel dengan ketua atau pengurus. Pengurus, betul. Baik. Smart Voter yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti akun sosial media KPU Kota Semarang baik di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Obrolan kita masih dengan Pak Slamet Riyadi, pimpinan Partai Umat di Kota Semarang. Pak Slamet, bisa diceritakan kepada kita berapa sih jumlah anggota Partai Umat di Kota Semarang itu sendiri? Untuk anggota Partai Umat
Alhamdulillah khususnya di Kota Semarang itu kita sudah ada kurang lebihnya 2.200 dan sesuai dengan PKPU pendaftaran kita sudah memenuhi target. Insya Allah yang tadi saya sampaikan, insya Allah kita siap untuk mengikuti pemilu di 2024. Oke. Di 2.200 ya keanggotaan Partai Umat. Nah, mekanisme perekrutan dan jika ada masyarakat yang tertarik untuk menjadi bagian Partai Umat. Jadi sistemnya yang dilakukan Partai Umat untuk mengajak masyarakat supaya bergabung di Partai Umat itu seperti apa? Yang kedua adalah ketika mereka tertarik untuk bergabung di Partai Umat itu bagaimana? Ya, untuk kita melalui pendekatan, khususnya pendekatan emosional terhadap teman, saudara, komunitas yang ada di kepengurusan Partai Umat itu sendiri. Dan tentunya kalau misalnya ada yang berminat untuk masuk, tinggal datang aja, tinggal menyerahkan fotokopi KTP dan kita langsung scan dan kita langsung jadikan KTA. Seperti itu. Jadi sangat mudah untuk masuk di Partai Umat itu sendiri. Berarti itu. Bisa segera ya Pak Slamet ya. Langsung hari itu kita langsung bikinkan KTA-nya hari itu. Pendekatannya sampai sejauh ini masih pendekatan secara personal. Betul, gitu ya, secara personal yang kita lakukan. Menjadi bagian daripada Partai Umat. Nah terus ketika sudah menjadi bagian daripada Partai Umat, apa sih metode pendidikan atau pengkaderan kepada anggota tersebut? Baik, untuk pengkaderannya tentu saat ini yang kita lakukan itu kita baru hanya pendekatan emosional dan diskusi kecil untuk masyarakat. Tentunya kita memberikan informasi yang yang valid, yang benar-benar informasi itu jelas bahwa politik itu kita penting karena politik itu adalah suatu acuan untuk memberikan kita itu kebijakan dalam pemerintah itu. Jadi tentunya kita juga memberikan pemberian politik ke masyarakat itu adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa mendukung program-program pemerintahan yang tentunya berarah kepada kebijakan rakyat dan masyarakat khususnya Kota Semarang seperti itu. Oke. Baik Pak Slamet, masih terkait Partai Umat ya. Bagaimana sih pengelolaan keuangan. Artinya ketika pengelolaan ada masuk ada yang keluar gitu. Bisa disampaikan kepada kita Pak. Baik. Kalau alhamdulillah untuk saat ini kita untuk keuangan itu kita masih mandiri tentunya karena sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga kita melalui iuran anggota setiap bulannya itu kita tidak mentargetkan, tapi semacam kita memberikan sodakoh untuk perjuangan Partai Umat itu sendiri. Jadi kita kelolanya dengan anggota itu dengan pengurus sistem iuran anggota seperti dan untuk keluar masuknya tentunya kita melalui satu pintu yaitu bendahara. Jadi disetujui dengan ketua di mana setiap pengeluaran itu kita tidak boleh main serampangan untuk keluar karena ini kan keuangan apalagi partai politik gitu kan. Tentunya banyak sekali hal-hal yang harus diketahui gitu kan. Dan ini harus transparan untuk keuangan kita seperti itu. Oke, untuk pengeluarannya untuk apa Pak ini kegiatan? Ya, tentunya untuk operasional kepartaian itu sendiri untuk saat ini yang baru berjalan dan tentunya karena kita belum ada swadaya yang cukup besar karena kita masih menggunakan operasional saja dulu untuk seperti rapat harian atau dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan Partai Umat itu sendiri. Oke. Baik Pak Slamet, untuk selanjutnya nih pendidikan ataupun kontribusi apa yang diberikan Partai Umat kepada warga Kota Semarang. Artinya kan kalau tadi udah berbicara di level internal keanggotaan, sekarang Partai Umat sudah, karena ini partai baru ya, sudah melakukan pendidikan atau memberikan kontribusi kepada warga Kota Semarang, sudah atau belum? Kalau misalkan sudah, bisa disampaikan kepada kita. Baik, untuk saat ini secara khusus kita belum melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat, namun secara personal atau yang tadi baru kita sampaikan itu kita memberikan pendidikan politik kepada masyarakat itu karena kita juga banyak teman-teman atau pengurus yang ada di Kota Semarang ini adalah rata-rata ketua komunitas. Nah, tentunya mereka memberikan pendidikan politik itu melalui komunitas-komunitas tersebut seperti itu.
yang tentunya dengan tagline melawan kezaliman dan menegakkan keadilan itu sendiri. Karena kita melihat banyak sekali kezaliman yang saat ini di depan mata kita itu sudah tidak malu-malu lagi gitu. Nah, tentunya Partai Umat itu sendiri yang ada di kepengurusan dan bergabung di komunitas itu, dia memberikan contoh yang kebaik. Dan tentunya Partai Umat itu sendiri memberikan, jadikanlah dirimu tokoh di setiap levelmu, dan tentunya kita harus bisa memberikan nilai positif terhadap masyarakat itu sendiri, seperti itu. Oke, baik Smart Voter yang berbahagia dimanapun Anda berada, obrolan kita masih dengan Pak Slamet Riyadi, pimpinan Partai Umat di Kota Semarang. Jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti sosial media KPU Kota Semarang, baik di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Kembali dengan Pak Slamet Riyadi, pimpinan Partai Umat di Kota Semarang. Pak Slamet, bisa disampaikan kepada kita semuanya visi misi dari Partai Umat itu sendiri kepada kita. Baik, untuk visi misi kita tentunya sudah sangat jelas karena kita Partai Islam yang rahmatan lil alamin. Tentunya kita menginginkan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beradab. Tentunya dengan dengan tagline kita melawan kezaliman dan menegakkan keadilan itu sendiri, seperti itu. Nah, untuk misinya kita ini untuk menjadi bangsa Indonesia itu adalah berdiri dan mandiri di kaki sendiri, seperti itu. Oke, tadi disampaikan melawan kezaliman dan keadilan ya? Ya, melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Dan menegakkan keadilan. Oke, bisa disampaikan kepada kita lebih ininya, lebih terperinci. Untuk tentunya kita melawan kezaliman ini melihat banyak sekali kezaliman yang mungkin sudah ada di depan mata ya. Contoh kecilnya misalnya kita di keluarga sendiri, tentunya banyak sekali gitu kan di keluarga itu, kalau misalnya antara istri dan suami gitu. Bahkan kalau misalnya ini hal kecil aja, suami mempunyai gaji kecil aja gitu kan, ternyata tidak diberikan informasi kepada istri, itu adalah suatu kezaliman sebenarnya. Nah, tentunya di sini hal kecil itulah kita harus membangun. Dari hal kecil itu kita membangun, dan insya Allah dengan skala besar secara nasional, tentunya dengan tingkat kezaliman itu kita berantas, dan tentunya kita akan menegakkan keadilan. Seperti itu. Melawan kezaliman dan juga menegakkan keadilan. Ada tantangannya nggak Pak Slamet itu? Wah, tentunya tantangan sangat luas sekali, sangat besar sekali. Dan alhamdulillah dengan kita dengan tekad yang besar bersama teman-teman dan kepengurusan, dan bahkan kita selalu diingatkan, dan tausiah-tausiah yang kita dapatkan dari Hayandah kita Profesor Amin Rais, dan bahkan ketua umum kita juga yang sangat muda dan energik sekali, dan memberikan selalu motivasi terhadap kita. Tentunya kita untuk tidak pernah takut, hanya takut itu hanya kepada Allah dan manusia. Kita tidak perlu takut, seperti itu. Baik, Smart Voter yang berbahagia dimanapun Anda berada ya, obrolan sangat menarik sekali dengan Pak Slamet Riyadi, pimpinan Partai Umat di Kota Semarang. Ini tahun 2022 Pak Slamet, sebentar lagi kita sudah memasuki tahapan penyelenggaraan untuk pemilihan serentak tahun 2024. Dari Partai Umat, persiapannya sampai sejauh ini seperti apa? Alhamdulillah, kalau untuk persiapan kita bisa dibilang 100% untuk mendaftar atau mengikuti pemilu di 2024. Karena yang tadi keanggotaan kita sudah melebihi dari kurang lebih 1000-an atau 2000 lebih. Dan tentunya SK kita sudah sedang kita ajukan, SK baru, karena di SK lama kita ada kepengurusan, mohon maaf, ada yang almarhum atau meninggal dunia karena COVID kemarin. Kita juga harus menjaga kesehatan kita juga. Nah, tentunya ini ada perubahan di dalam SK tersebut, dan kita harus ada pengajuan. Dan untuk kesekretariatan kita pun sudah ada untuk kita tempatin, dan itu adalah rumah perjuangan kita. Selain ada di Mijen, kita ada di Kedung Mundu, seperti itu. Jadi kalau bicara untuk kesiapan, kita udah 100% untuk siap untuk tempur di 2024. Goalsnya di tahun 2024 di eksekutif maupun legislatif sampai nominal angka atau? Untuk ini kita
ada minimal kita tidak muluk-muluk sebenarnya. Untuk target kita di 2024 itu kita tidak muluk-muluk, itu kita hanya butuh 1 kursi aja untuk setiap dapil. Kita khusus untuk Partai Umat itu cuman cukup 1 kursi mendudukkan anggota kita di Dewan Legislatif. Kalau untuk eksekutifnya kemungkinan kalau melihat dari nanti 2024 Partai Umat dipercaya sama masyarakat, insya Allah saya siap untuk menjadi wali kota Semarang. Baik, Semangat Puter yang berbahagia dimanapun Anda berada ya, obrolannya kita tanpa terasa sudah mau mendekati ujung ini. Siap. Nah, Pak Slamet, harapannya Partai Umat kepada warga Kota Semarang itu seperti apa? Harapannya tentunya bisa diterima dengan baik sama masyarakat Kota Semarang, dan Partai Umat ini adalah partai satu-satunya harapan masyarakat dengan banyak sekali permasalahan bangsa ini. Insya Allah Partai Umat bisa membangun dan bisa mensejahterakan rakyat khususnya Kota Semarang. Itu harapan kita. Oke, baik, sebelum closing statement ya, biasanya kita minta tamu untuk memberikan closing statement sebelum saya akhiri obrolan pada kesempatan hari ini. Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan lupa ya untuk selalu follow dan juga ikuti akun sosial media KPU Kota Semarang baik di Instagram, Facebook dan juga di Twitter. Tak lupa untuk selalu follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang, karena di situ banyak sekali informasi-informasi terkait dengan pemilu dan juga pemilihan. Apalagi ini sudah menjelang pelaksanaan tahapan pemilihan serentak tahun 2024. Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita sudah sampai di ujung perbincangan kita. Sebelum saya tutup, mohon berkenan untuk Pak Slamet memberikan closing statement-nya kepada kita semuanya. Dipersilakan, Pak. Tentunya Partai Umat bukanlah lawan, tetapi menjadi mitra terbaik. Partai Umat akan mendukung program pemerintah yang pro rakyat, dan Partai Umat akan mengkritisi serta memberikan solusi terhadap program yang tidak pro rakyat. Untuk itu, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, kaum muda, milenial, dan kaum Z, mari bergabung dengan Partai Umat. Di Partai Umat mempunyai garda muda untuk kaum muda, dan untuk ibu-ibu kita mempunyai Permata Umat. Mari bergabung dengan Partai Umat. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Oke, baik Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada. Demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Slamet Riyadi, Ketua DPD Partai Umat di Kota Semarang. Jangan lupa ya untuk selalu follow dan juga ikuti akun sosial media KPU Kota Semarang baik di Instagram, Facebook dan juga di Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Baik Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, sampai bertemu di episode lumpia selanjutnya. Selalu jaga kesehatan ya, salam sukses, bahagia dan sehat selalu. Terima kasih.